إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, jemaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Allah yang mengetahui keberadaannya dan mengetahui perbendaharaannya di dunia ini. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu bis talab." Sungguhnya seorang jiwa tidak akan meninggal sampai ia menyempurnakan rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan hendaknya kalian memperbaik di dalam mencari rezeki tersebut. Di dalam ayat dan hadis yang saya sebutkan terdapat di dalamnya sebuah keyakinan yang harus tertanam pada diri setiap muslim dan muslimah, bahwa rezeki itu adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi ini. Tidaklah ia hidup di atas bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezekinya. Dan apabila rezekinya telah ditetapkan habis, maka tidak mungkin dia hidup di muka bumi. Karena itulah keyakinan ini hendaknya menjadi dasar yang mewarnai kehidupan kita. Dan di dalam masalah rezeki ini ada dua golongan dari manusia yang keluar dari jalan yang lurus. Golongan yang pertama dari manusia ada yang berlebihan, seakan-akan rezeki itu datangnya dari arah dirinya sendiri, sehingga tidak pernah di dalam ia mencari rezeki mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya. Bahkan sebagiannya di dalam mencari rezekinya dia menghalalkan segala cara, yang halal maupun yang diharamkan. Dan ini adalah hal yang keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Fattaqullaha", bertakwalah kalian kepada Allah, "wa ajmilu fit talab", dan percantiklah, perindahlah di dalam mencari rezeki itu. Mempercantik, memperindah, yaitu dia mencari rezeki sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat, di dalam jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan yang kedua
Sebagian orang ada yang menyangka bahwa rezeki itu datang sendiri, tidak perlu dicari. Iya. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Sebab rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap insan. Akan tetapi kita diperintah untuk mencarinya, menempuh sebab-sebab yang dengannya kita mendapatkan rezeki. Karena itu Nabi memerintah, wa ajmilu fit talab, dan percantiklah, perindahlah cara mencari rezekinya. Tidak diperintah untuk mencari rezeki tersebut. Maka ini adalah hal yang hendaknya kita perhatikan. Keyakinan yang harus mewarnai setiap muslim dan muslimah. Dan di khutbah Jumat kali ini saya ingin menerangkan sebab-sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan. Apabila sebab-sebab ini diketahui oleh seorang hamba, maka dia akan lurus di dalam mencari rezekinya. Dan dia akan seimbang di dalam kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya pintu-pintu berkah dan pintu rahmatnya. Iya. Mengetahui sebab-sebab ini akan memperkuat tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memperkuat ibadahnya kepada Allah, dan dia juga akan mempercantik, memperindah bagaimana cara mencari rezeki tersebut dari jalur-jalur yang dituntunkan di dalam syariat, dari sumber-sumber yang dihalalkan. Banyak sebab yang diterangkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan dan diluaskan. Di antara sebab tersebut adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Quran dari ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka saya berkata, kata Nabi Nuh berkata, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya Rabb kalian sangatlah pengampun. Kalau kalian beristighfar, niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit berlimpah ruah, membawa kebaikan. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan melampaukan untuk kalian harta dan keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannat. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai yang penuh dengan kebaikan dan manfaat bagi kalian. Ini bagi siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Hud alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Dan wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit berlimpah ruah. Hujan yang membawa kebaikan, dan kalian akan ditambah dengan kekuatan selain dari kekuatan yang telah kalian miliki. Dan janganlah kalian berpaling dalam keadaan kalian itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dari fikih yang hendaknya dipahami bahwa siapa yang memperbanyak istighfar, maka ini adalah hal yang menghapuskan dosa-dosanya, menggugurkan kesalahan-kesalahannya, dan menyebabkan rezekinya dilapangkan dan diluaskan oleh Allah. Fikih ini yang dipahami oleh para ulama as-salaf. Al-Hasan al-Basri radhiyallahu rahimahullah pernah didatangi oleh seorang yang mengadukan manusia ditimpa kelaparan. Maka Al-Hasan al-Basri berkata, beristighfarlah kalian kepada Allah. Datang lagi yang lainnya mengadukan kefakiran. Al-Hasan al-Basri berkata, beristighfarlah kalian kepada Allah. Datang lagi yang lainnya mengadukan kurang keturunan. Maka Al-Hasan al-Basri berkata, beristighfarlah kepada Allah. Tiap kali ada yang datang, beliau berkata, istighfarlah kepada Allah. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau melakukannya? Maka beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi.
Istighfar adalah hal yang menyebabkan dilapangkannya dan diluaskannya rezeki seorang hamba. Selain daripada itu, dimaklumi bahwa beristighfar dan bertobat kepada Allah mempunyai manfaat dan faedah yang sangat banyak. Kemudian yang kedua dari sebab yang menyebabkan dilapangkannya rezeki seorang hamba adalah dia menjaga dirinya di atas ketakwaan. Takwa adalah dia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dituntunkan, dan dia meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dituntunkan. Dia jalankan dan dia lakukan perintah tersebut karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan khawatir dari siksaan Allah. Itulah takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jamin untuknya rezekinya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Karena itulah kata sebagian para ulama, seorang yang bertakwa itu tidak pernah menjadi fakir. Tidak pernah menjadi fakir. Sebab kapan dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan dan keindahan di dalam kehidupannya. Apakah itu kecukupan dari sisi fisik, kelengkapan, ataupun kecukupan yang lebih besar daripada itu, yaitu kecukupan di dalam hati, sehingga dia merasa tenang dengan sesuatu yang sedikit, merasa lebih dengan sesuatu yang dianggap kurang oleh manusia. Dan ini hakikat dari kecukupan Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-ghina an kathratil ard, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati. Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan dilapangkannya rezeki seorang hamba adalah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzaqu at-tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian itu bertakwa, andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh kalian akan diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Dia pergi di waktu pagi dalam keadaan kosong perutnya dan kembali dalam keadaan sudah kenyang, ya, penuh dengan makanan. Perhatikan permisalan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ya, jadi tawakal dengan sebenar-benar tawakal, dan tawakal itu tidak dikatakan tawakal di dalam syariat kecuali kalau terpenuhi tiga ketentuan. Ketentuan yang pertama, dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ya. Ketentuan yang kedua, dia menjalani sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang dia cari. Kemudian ketentuan yang ketiga, setelah dia dapatkan apa yang dia cari, maka ia melihat bahwa nikmat ini hanya datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya seorang yang sakit, maka tawakal bagi orang yang sakit, yang pertama dia serahkan urusannya kepada Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Ya. Tapi ini tidak cukup, harus ada hal yang kedua. Dia mencari sebab untuk sembuh. Dia berobat. Karena itu Nabi perintah untuk berobat. Tadawu ya ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Ya. Ini sebab syarat yang kedua. Dia menjalani sebab. Kemudian syarat yang ketiga, setelah dia sembuh, maka tidak boleh dia melihat kepada sebab. Jangan dia katakan saya sembuh karena minum obat ini, karena itu. Tapi dia katakan saya sembuh semata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tawakal. Ya. Inilah yang disebut dengan tawakal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan percontohan tentang tawakal yang menjelaskan hakikat dari tawakal. Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, kalian akan diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Ya, diberi contoh seperti seekor burung diberi rezeki. Dimaklumi bahwa burung itu tidak ada gudang makanannya.
Ya. Tidak ada perbendaharaan simpanannya, ya. Tidak ada tabungannya, ya. Tidak mempunyai tabungan. Ya. Tapi bersamaan dengan itu di waktu pagi dia keluar dalam keadaan kosong perutnya, di sore harinya dia kembali dalam keadaan sudah kenyang dan terisi, ya, perutnya tersebut. Demikianlah burung tersebut. Ya. Dan tawakalnya, burung ini tidak hanya duduk di tempatnya, menunggu rezeki yang datang, tapi dia keluar mencarinya, keluar untuk mencarinya. Karena itulah siapa yang menyangka bahwa rezeki hanya bisa datang dengan cara dia duduk di rumahnya, ya, atau dengan cara dia duduk di masjid saja, maka ini adalah hal yang keluar dari mana tawakal. Ya. Maka tawakal adalah hal yang sangat penting. Seorang hamba berusaha, tapi dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala perkaranya. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh kalian akan diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Kemudian sebab yang keempat yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, memenuhi waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, tafarraq li ibadati amla sadraka gina wa asudda fatraka wa in lam taf'al mala'tu sadraka syuglan wa lam asudda fatraka." Wahai hamba-hambaku, Allah firman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, hendaknya kalian konsentrasi di dalam ibadah, memenuhi waktu kalian dengan beribadah. Kalau kalian melakukannya, saya akan memenuhi dada kalian dengan kekayaan, dan saya akan menutupi kefakiran kalian. Kalau kalian tidak melakukannya, maka saya akan memenuhi dada kalian dengan kesibukan, dan saya tidak akan menutup kefakiran kalian. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sambil seorang hamba menjalani sebab-sebab, ini adalah perkara yang membantu rezekinya, mempercepat rezekinya tersebut dan menyebabkan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kelima dari sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kesyukuran adalah perkara yang menambah nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid." Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, niscaya saya akan menambah nikmatku. Ya, saya akan menambah kalian. Dan apabila kalian kufur, maka sungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Siksaanku sangatlah pedih. Kesyukuran ini adalah hal yang terbukti dalam kehidupan, sangat menambah, ya, nikmat bagi seorang hamba. Dan kesyukuran itu, kata para ulama, adalah hal yang terwujud dengan tiga rukun. Rukun yang pertama, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya terhadap segala nikmat yang dia dapatkan. Rukun yang kedua, dia mengakui di dalam hatinya bahwa apapun nikmat yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yakini firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun yang datang kepada kalian dari nikmat, maka itu asalnya dari Allah. Kemudian rukun yang ketiga, dia gunakan nikmat tersebut dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mewujudkan tiga rukun ini, maka dia termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesyukurannya tersebut akan menyebabkan bertambahnya nikmat dan dilapangkannya rezeki untuknya. Kemudian sebab yang ke-6 dari sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia istiqamah di atas tuntunan agama. Ya. Dia istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa." Andai kata mereka itu istiqamah di atas jalan, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka air minum yang penuh dengan kesegaran. Ya. Ini lambang dari rezeki yang diberikan kepadanya apabila ia menjaga dirinya di atas istiqamah dan menjaga dirinya di atas ketaatan, menjaga dirinya untuk menghindari segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan, dan ini sebab yang ketujuh, adalah dia terus-menerus menyambung antara pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Ya, apabila dia telah melakukan ibadah haji, dia berusaha untuk melakukan ibadah haji setelahnya. Dia pernah melakukan ibadah umrah, dia berusaha untuk melakukan ibadah umrah setelahnya. Ini adalah sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajjati wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqr wad-dunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadid." Ya, terus meneruslah kalian mengikuti, menyambung antara pelaksanaan haji dan umrah. Sebab ibadah haji dan umrah ini keduanya menggugurkan kefakiran dan keduanya menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana api itu akan menggugurkan karatan yang berada di besi. Ya, ketika besi yang berkarat dimasukkan ke api, maka seluruh karatan itu apapun yang melekat di besi itu pasti akan gugur, tidak ada yang melekat di besi tersebut. Maka demikianlah kefakiran dan dosa-dosa itu akan gugur bagi siapa yang terus-menerus menyambung antara pelaksanaan haji dan umrahnya. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyambung silaturahminya. Di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasir rahimahu." Siapa yang senang Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya, dan siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Hendaknya dia menyambung silaturahminya. Dan menyambung silaturahmi ini mencakup dia menyambung silaturahminya kepada orang yang paling dekatnya dari sisi nasabnya, kepada karib kerabatnya, dan seterusnya dari orang-orang yang merupakan kerabatnya dan memiliki hubungan kekeluargaan dengannya. Maka menyambung silaturahmi ini adalah perkara yang menyebabkan seorang hamba dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berinfak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya bani Adam, unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah engkau, saya akan memberikan infak kepada engkau. Jadi kalau dia memberi infak, maka Allah akan membalas untuknya sehingga ia diberi infak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin illa wa malakani, ma min yawmin illa wa malakani yanzilan. Yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan salafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan salafa." Tidak ada satu hari pun yang berlalu kecuali ada dua malaikat yang turun. Satu malaikat berkata, "Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak di hari ini, berilah ganti untuknya." Dan malaikat yang satu lagi berkata, "Ya Allah, berilah kepada orang yang menahan di hari ini, berilah kerugian untuknya." Maka berinfak itu adalah hal yang menambah rezeki seorang hamba. Dan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sesungguhnya sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, dialah Allah yang akan menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, di antara sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan adalah dia berinfak kepada para penuntut ilmu. Ini mempunyai makna khusus di dalam dilapangkannya rezeki seorang hamba.
Di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini adalah orang yang bekerja dan dia mempunyai saudara lelaki duduk bersama Rasulullah belajar, tidak bekerja. Dia memberikan infak dan memberikan nafkah untuk saudaranya yang belajar. Maka saudaranya ini datang kepada Nabi, mengadukan saudaranya yang mengajar, mengadukan saudaranya yang belajar kenapa dia tidak bekerja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, la'allaka turzaqu bik, barangkali kamu itu mendapat rezeki disebabkan karena saudaramu. Disebabkan karena saudaramu. Maka ini adalah hal yang hendaknya diingat, sebab keberadaan para penuntut ilmu ditekankan di dalam syariat. Mereka adalah orang-orang yang diperlukan di tengah umat ini. Diperlukan adanya para pembimbing ulama di tengah umat yang dengannya mereka memberikan nasihat kepada umat, menegakkan amar ma'ruf, melakukan nahi munkar, menegakkan kebaikan, menyebarkan kebaikan di tengah umat, dan memberikan nasihat kepada umat dalam hal-hal yang mereka keliru dan hal-hal yang mereka menyimpang di dalamnya. Dan ini dari tugas yang sangat penting, dari maslahat yang sangat agung yang hendaknya diingat, karena itulah dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutannya. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan apabila dia berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Dia banyak berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum." Tidaklah kalian itu mendapatkan rezeki dan tidaklah kalian itu mendapatkan pertolongan kecuali kalau kalian berbuat baik kepada orang-orang yang lemah di antara kalian. Ya, berbuat baik, memberikan santunan, ya, memberikan wejangan dan mengajak kepada orang-orang lemah sehingga mereka bisa menata dirinya dan memperbaiki keadaannya di dalam kehidupannya. Ini adalah perkara yang menyebabkan dilapangkannya rezeki umat ini dan menyebabkan diturunkannya pertolongan untuk mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin saya ingatkan, dan penyebutan sebab-sebab dilapangkannya rezeki itu sangatlah banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan saya hanya memberikan isyarat-isyarat yang semoga kita semua bisa mengambil pelajaran yang berharga bahwa syariat kita ini mengatur dan menjelaskan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita terkait dengan masalah rezeki ini. Kemudian sebab yang terakhir yang saya sebutkan di sini, di antara hal yang menyebabkan dilapangkannya rezeki seorang hamba apabila dia menegakkan salatnya, menjaga salatnya. Ya, dia memperhatikan salat itu, dia lakukan pada waktunya. Apabila dia laki-laki, dia lakukan secara berjamaah di masjid. Apabila dia memiliki keluarga, dia perintah keluarganya untuk menegakkan salat. Dia memiliki anak-anak, dia perintah anak-anak dan keturunannya untuk menjaga salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Ya. Perintahlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah engkau terhadapnya. Bersabarlah engkau terhadap mereka dalam memerintah ini. Kami tidak meminta rezeki dari kalian. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat, apabila seorang hamba memerintah menjaga salatnya dan bersabar memerintah keluarganya menegakkan salat, maka akan datang kepadanya rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Sebab Allah yang menjamin untuknya hal ini dan akibat yang terbaik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang terus-menerus bertobat, beristighfar, bertakwa kepadanya sebagai hamba-hamba yang banyak bertawakal dan menyibukkan dirinya dengan ibadah. Dan semoga kita semua digolongkan kepada hamba-hamba yang menegakkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijaga di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia ini maupun di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.